Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dan selamat bertemu lagi dengan pelajaran sains di acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga di rumah saja. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar materi hukum Archimedes tentang gaya angkat air atau gaya apung. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kapal yang sebesar itu bisa terapung di atas air, sedangkan jarum yang kecil itu malah tenggelam di dalam air. Dan kita juga akan belajar bagaimana kapal selam itu bisa melayang-layang di dalam air. Namun, sebelum kita memasuki materi, kita ikuti tayangan video berikut ini. Jika kalian menjatuhkan suatu benda yang mengandung besi ke air, pasti akan tenggelam, bukan? Bahkan besi sekecil jarum pun akan tenggelam. Namun, gimana dengan kapal? Kenapa bisa terapung? Padahal kapal beratnya hingga beribu-ribu ton. Apakah kamu pernah melihat kapal selam? Mungkin ada teman-teman yang pernah melihatnya. Mungkin secara visual atau melalui film, TV, ataupun video di YouTube. Nah, kapal selam bisa bergerak di bawah air, teman-teman. Di dalam laut dan juga mengapung di atas air. Nah, bagaimana cara kerja kapal selam? Untuk menjawab atau untuk mengetahui bagaimana jarum yang kecil itu bisa tenggelam di air dan bagaimana kapal yang besar itu malah justru bisa terapung di air dan bagaimana kapal selam itu bisa melayang di air, mari kita lakukan percobaan. Pada percobaan kali ini kita siapkan alat ukur penggaris, kemudian alat ukur neraca lengan, dan kemudian kita siapkan gelas ukur, kita siapkan kubus 3 biji, yang satu warna kuning, yang satu warna hijau, dan yang satu warna merah. Yang pertama kita lakukan pengukuran massa jenis air. Kita siapkan gelas ukur yang masih kosong, kemudian kita ukur massanya terlebih dahulu. Dari hasil pengukuran kita dapatkan massa gelas ukur yang masih kosong adalah 101,2 gram. Kemudian gelas ukur yang kosong tadi kita isikan dengan air 100 ml. Kemudian setelah gelas ukur kita kasih air 100 ml, kemudian kita ukur kembali massa dari air beserta gelas, dan kemudian kita dapatkan massanya adalah 199,9 gram. Kita sudah mengetahui volume dari air dan kemudian kita akan hitung berapa massanya air. Kalau tadi ketika gelasnya masih kosong adalah 101,2 gram, dan ketika gelas itu sudah terisi air massanya menjadi 199,9 gram, maka massa air tanpa gelas itu adalah 98,7 gram dan volumenya adalah 100 ml. Dengan demikian kita bisa menghitung massa jenis air itu massa dibagi volume, di mana massanya adalah 98,7 dibagi volumenya adalah 100, sehingga massa jenis kita dapatkan 0,987. Jika dibulatkan maka 0,99 gram per mililiter. Itu adalah massa jenis air. Berikutnya akan kita ukur massa jenis masing-masing kubus. Kita mulai dari yang pertama. Untuk kubus yang berwarna kuning kita ukur volumenya dulu, kita ukur panjang dari rusuk kubus, kemudian
Karena ini berbentuk kubus, maka rusuk panjang tinggi lebarnya adalah sama. Kita dapatkan 3 kali 3 kali 3 itu 27 cm kubik. Kemudian setelah kita ukur volumenya, kita ukur masanya menggunakan neraca lengan, dan kita dapatkan masanya adalah 6,66 gram. Dengan demikian maka kita bisa menghitung massa jenisnya. Massa dibagi volume, masanya 6,66 dibagi 27, sehingga massa jenisnya adalah 0,24. Berikutnya untuk kubus yang kedua yang berwarna hijau. Sama, kita ukur panjang rusuknya, panjangnya adalah 3 cm, sehingga kita juga bisa tahu untuk lebar dan tingginya adalah 3 cm karena bentuknya kubus. Nah, kemudian setelah kita mengetahui volume dari kubus itu, maka kemudian kita coba ukur masanya menggunakan neraca lengan, dan kita peroleh hasilnya adalah 25,1 gram. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung massa jenis benda itu adalah massa dibagi volume, 25,1 dibagi 27 itu sama dengan 0,93. Itu massa jenis untuk kubus yang berwarna hijau. Berikutnya kita untuk balok kubus yang berwarna merah. Kita ukur sama panjang lebar tingginya, karena kubus maka panjang lebar tingginya sama, jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemudian setelah itu kita ukur masanya menggunakan neraca lengan, dan kita peroleh hasilnya massa dari kubus yang berwarna merah adalah 36,9 gram. Dengan demikian kita bisa menghitung massa jenisnya, massa dibagi volume, 36,9 dibagi 27 sama dengan 1,37. Itulah massa jenis dari kubus yang berwarna merah. Berikutnya ketika kubus kita masukkan ke dalam air, dan seperti inilah yang terjadi. Kubus yang berwarna merah tenggelam, kubus yang berwarna hijau itu melayang di air, dan kemudian kubus yang berwarna kuning ini terapung di atas air dengan sebagian tercelup di dalam air. Materi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga di rumah saja.